Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad abil qasimil amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu mengenai masalah fardu wudu. Kemarin alhamdulillah kita sudah membahas fardu wudu yang pertama, yaitu mengenai masalah niat. Dan sekarang kita akan lanjutkan kepada pembahasan fardu wudu yang selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Furudul wudu tsani, fardu wudu yang kedua. Mana fardu wudu yang kedua? Ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Jadi bagi orang yang berwudu, maka wajib bagi dia itu untuk membasuh wajahnya. Kalau dia itu tidak membasuh wajahnya, maka wudunya itu tidak terhitung sah. Summiya bizalika. Kenapa ini dikatakan dengan wajah? Li'anna bihi taqa'ul muwajahatu. Karena dengannya seseorang itu saling bertatap muka, karena dengannya seseorang itu saling gita, karena dengannya seseorang itu saling ingat, kalaupun bahasa sesaknya. Wahadduhu tulan. Adapun batasan panjang wajah itu, ma baina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini, yaitu antara tumbuhnya rambut kepala sampai tumbuhnya jenggot. Nah, ini batasan panjang daripada wajah, dan ini yang wajib dibasuh oleh orang yang berwudu. Wa ardon, adapun batasan melebarnya ke sampingnya baru dikatakan wajah itu mana? Ma bainal uzunaini, yaitu antara kedua telinga. Berarti dari sini sampai sini. Bahkan ada ulama juga yang mengatakan daun telinga bagian dalam itu termasuk bagian daripada wajah. Oleh karena itu, untuk lebih berihtiyatnya, lebih berhati-hatinya, alangkah bagusnya ketika berwudu supaya daun telinganya yang bagian dalam ini juga kena dengan basuhan air wudu. Hukmu ghusli syu'uril wajhi. Hukum membasuh rambut yang tumbuh di wajah. Seumpama ada orang yang berubah menjadi kerasakti, atau si monyet cantik, penuh mua nih si bulu tete, habis mukanya dengan rambut, ditumbuhi dengan rambut. Bagaimana hukumnya kalau dia itu berwudu kemudian dia itu membasuh mukanya? Yajibu ghusluha kulluha, wajib dia itu membasuh rambutnya, rambut yang tumbuh di mukanya itu, baik bagian zahiruha wa batinuha, baik bagian luar daripada rambut itu atau bagian dalam daripada rambut itu. Ini bagi orang yang ada rambutnya di bulu yang tumbuh di mukanya. Wa yustasna min zalika, dikecualikan dari yang demikian itu, al-lihyatu wal aridani idza kana kathipaini. Dikecualikan dari yang demikian itu, yaitu orang yang memiliki jenggot yang tebal sama brewok yang tebal. Ini ada orang yang memiliki jenggot yang tebal kemudian brewok yang tebal. Bagaimana hukumnya? Fayajibu ghusluhu zahiriha duna batiniha. Yang wajib bagi orang yang memiliki jenggot yang tebal sama brewok yang tebal, yang wajib dibasuh itu adalah bagian luarnya saja, sedangkan bagian dalamnya itu tidak wajib. Wa yusannu takhliluhuma, akan tetapi disunahkan bagi orang yang memiliki jenggot yang tebal, brewok yang tebal, itu adalah untuk menyilang keduanya, min asfali biadihil yumna, yaitu dari bagian bawah menggunakan tangan kanannya. Jadi begini caranya, begini. Jadi bagi orang yang memiliki
jenggot yang tebal, kemudian brewok yang tebal, yang wajib dibasuh ketika dia itu membasuh muka dalam keadaan berwudu, itu adalah bagian luarnya saja. Sedangkan bagian dalamnya itu tidak diwajibkan. Akan tetapi sunnah dia itu menyilang-nyilanginya dari bawah menggunakan tangan kanannya. Mana yang ukuran jenggot seseorang tebal atau ukuran brewok seorang tebal, ukurannya itu adalah kalaupun seseorang duduk di depannya tidak kelihatan kulit bagian bawah daripada jenggot atau brewoknya tersebut, berarti itu jenggotnya sudah tebal. Kalau tipis, berbeda halnya kalau orang yang memiliki jenggot tipis atau brewok yang tipis, itu wajib bagi dia itu untuk membasuh bagian luarnya dan bagian dalamnya, kulit-kulit yang berada di bawah jenggot atau brewok tersebut. Mana ukurannya orang yang memiliki brewok atau jenggot yang tipis, ukurannya kalau kita duduk di depannya kelihatan bagian bawah kulit-kulit yang ada di bawah jenggot atau brewok tersebut. Nah, itu. Kemudian furudus salisu, fardu wudu yang ketiga yaitu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan bersama kedua mata siku. Nah, membasuh kedua tangan bersama kedua mata siku. Al mirfaqani, mana yang dikatakan dengan mata siku? Dua mata siku. Humal azmanil barizani, yaitu dua tulang yang menonjol. Nah, dua tulang yang menonjol bainas sa'idi wal ududi, yaitu antara lengan bagian bawah sama lengan bagian atas. Berarti ini maksudnya. Nah, ini kalau bagi orang yang berwudu wajib membasuh kedua tangannya sampai kedua mata siku. Di atas mata sikunya, jangan sampai di bawah mata sikunya. Kalau ada orang yang berwudu kemudian dia itu membasuh sampai bawah mata sikunya, maka hukum wudunya tidak sah. Jadi harus melampaui daripada siku, harus di atas mata sikunya. Kemudian ar-rabi'u, rukun wudu yang keempat itu adalah mashu ba'din minal basyaratir ra'si au sya'rihi. Yaitu mengusap sebagian kulit kepala atau rambut. Mengusap sebagian rambut. Fayakfi, cukup seseorang itu dikatakan mengusap sebagian rambutnya walau ba'da sya'ratin, meskipun yang diusap itu sebagiannya. Ndek selepu untuk usap hanya sebagiannya saja, itu sudah cukup. Wa syartu sya'ril ladzi yasihhu mashu alaihi. Adapun syarat rambut yang usapannya itu terhitung sah. Mana? Alla yakhruja bimaddi an haddir ra'si min jihatin nuzulihi, yaitu jangan sampai rambut yang diusap itu melebihi bagian daripada an haddir ra'si min jihatin nuzulihi, yaitu melebihi panjang daripada kepala seseorang. Nah, yang dihitung kepala ini. Nah, berarti rambut yang dibasuh itu harus jangan sampai rambut yang di bawah ukuran kepala. Nah, kalau yang dibasuh di bawah rambut ukuran kepala, maka hukum wudunya seseorang itu tidak sah. Seumpama orang perempuan, wanita, rambutnya panjang, yang dibasuh itu hanya ujung rambutnya saja, maka wudunya itu tidak terhitung sah. Atau usapan rambutnya itu tidak terhitung sah, karena yang dibasuh itu sudah melampaui daripada batas ukuran kepalanya. Jadi yang dibasuh itu sebelum melewati batas ukuran kepala. Nah, seumpama rambut, nah berarti yang ukuran di sini, nah atau yang ukuran di sini, itu paham ya. Kemudian al-khamisu, rukun wudu yang kelima itu adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini yang yang wajib dibasuh. As-sadisu, adapun rukun wudu yang keenam itu adalah at-tartibu, yaitu tartib. Apa artinya tartib? Kalau bahasa sasaknya tartib itu sa'julu tepejulu, sa'mudi tepemudi. Muka pertama niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, baru kepada kaki. Itu namanya tartib. Tidak boleh kakinya didahulukan, kemudian tangannya semilin-milin, bembe-milin besok, maka itu orang tersebut hukum wudunya tidak sah karena tidak ada tartib di dalamnya. Mas'alatun, ini masalah tartib.
At-tartibu wajibun fi kulli wudu'in. Nah, tertib dalam berwudu, dalam membasuh anggota, itu hukumnya adalah wajib. Illa fi mas'alatin wahidatin. Kecuali pada satu tempat seseorang itu tidak diwajibkan untuk tertib. Pamahia, mana dia? Izang gomasa fil ma'i walau lahzotan. Apabila seseorang tersebut berenang di dalam air, nyelam milik dalam air, maka orang yang seperti ini tidak wajib dia itu tertib. Wana wal wudu'a wa huwa munggamisun. Kemudian orang yang nyelam tersebut, orang yang berada di dalam air tersebut, dia itu berniat berwudu, wa huwa munggamisun, sementara dia itu di dalam air. Sakota wujubut tartibi. Orang yang seperti ini gugurlah kewajiban tertibnya. Wa huwal mu'tamadu indan Nawawi. Ini menurut pendapat yang muktamad menurut Imam Nawawi. Jadi kalau ada orang yang nyelam ke dalam air, kemudian di sana dia berniat berwudu, nawaitul wudu'a, langsung dia bangun, maka sah sudah wudunya. Meskipun dia itu tidak meniatkan membasuh mukanya, meniatkan membasuh tangannya dan lain sebagainya, cukup dia itu berada di dalam air meskipun hanya sekejap, kemudian dia itu meniatkan dia itu berwudu, maka hukum wudunya itu sudah terhitung sah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.